Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faslun, ini pasal kama qala al-muallif qatasallahu sirrahu wa radiyallahu ta'ala anhu. Apa sebenarnya yang dikatakan tasawuf? Ada yang berpendapat tasawuf itu ambil dari lain agama. Pendapat tasawuf itu sudah ada dari semenjak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengambil dari salah satu yang lain. Tasawuf adalah untuk membersihkan hati dari segala bentuk kotoran-kotoran hati di dalam menjalankan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya taat kita itu tidak terkotori. Itu ilmu tasawuf. Nah, di antaranya apa? Kotoran-kotoran yang ada di dalam mengotori dalam taat kita kepada Allah. Ya jelas banyak kalau kita mau bertanya. Kayak ria, minta pujian. Nah, bagaimana supaya hati kita itu tidak ta'alluq, terpaut terhadap pujian? Ini tidak mudah, makanya tasawuf itu dibagi tiga hal. Tasawufnya orang awam, dan tasawufnya orang-orang yang khos, dan tiga perkara itu tadi yang disebutkan. Kalau tasawufnya orang-orang awam seperti kita-kita ini, bagaimana mendatangi syariah, perintahnya Allah Subhanahu wa taala dalam maqamatil ubudiyah. Sejauh mana kita itu sadar bahwa kita ini hamba Allah, lemah, seperti kita menjalankan atau kita makan. Doa kita sudah jelas, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Banyak yang hafal. Doa setelah makan kita pun ngerti, alhamdulillahilladzi at'amana wa taqona wa ja'alna min ibadillah sholihin. Banyak. Tapi lain daripada itu, pernahkah kita berpikir ketika kita mengunyah makanan itu, kita diberi daging oleh Allah Ta'ala yang tidak bertulang di mulut kita, bisa bermain lidah, bisa menggunakan lidah. Dari segi sudut bahasa, walaupun tidak terfasih atau tidak fasih, tetap kita bisa mampu menggunakan lidah itu sendiri untuk berbahasa. Kalau bahasa Jawa yang namanya T itu ada dua. T yang pakai titik bawah itu bacanya T, tapi yang tidak ada titiknya T. Tulisannya batuk sama batuk itu sama, tapi yang satu tidak ada titiknya, yang satu tidak ada titiknya. Yang satu dibaca batuk karena tidak ada titiknya, maknanya penyakit batuk. Tapi yang satu pakai titik, maknanya jidat batuk. Kan lain. Lah ya cangkem aku ya iso ae muni T karo T ya.
Nah dipikiri latih longko balungnya. Itu satu contoh. Oke kan? Nah lisan itu tadi juga ya macam-macam. Ada yang bisa diajak zikir. Ada yang alot untuk berzikir. Walaupun tidak fasih, kalau toh tidak bisa menyebutkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, alhamdulillah masih bisa berzikir, masih memanfaatkan, menggunakan, diberi lidah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa merasakan dari yang tidak bertulang itu mana yang pedas, mana yang asam, mana yang kecut. Padha ae kecut karo asem. Ning kecute kelek beda maneh. Lho itu. Dari lisan ini bisa ngomong. Subhanallah. Enak dan tidak tugasnya lisan. Rambut dan telinga terkadang atau hidung kebagian saja kalau mendapat bagian di waktu makan pedes. Rambutnya melu ngadeg kabeh margo pedesnya luar biasa. Tapi iso ngrasake sambel ya ndak bisa. Yang bisa lisan. Nah, ketika kita diberi lisan itu mampu tidak menemukan yang menciptakan lisan. Sehingga kita bisa berbicara yang baik. Kalau mampu kita bisa menemukan yang menciptakan lisan hanya daging, kelihatannya tidak ada tulangnya, kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan menggunakan lisan itu sangat berharga sekali. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Tidak sembarangan akan mengatakan orang dengan hoknya umpamanya dan lain sebagainya. Karena merasa apa? Kelak setiap kalimah yang keluar tidak baik, apalagi untuk mengajak perpecahan antar umat dan bangsa itu sendiri, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih berbahaya dari itu, sama-sama toh bahayanya, ketika kita mengucapkan yang tidak baik di hadapan anak-anak yang belum mampu, terkadang tiru ibune atau tiru bapakane margo ngucapake sing ora becik. Lisan. Tapi paling nikmat kalau lisan ini bisa kita ajak menemukan yang menciptakan lisan. Ini belum moto loh Bu, belum meripat. Ini baru lisan saja. Coba. Dan lisan kita bisa kita ajak baca subhanallah, bisa zikir la ilaha illallah, bisa membaca sholawat dan lain sebagainya, kenikmatan yang luar biasa. Lalu syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan kita diberi lisan, masih bisa kita menikmati apa yang diberi oleh Allah Ta'ala sebagai rezeki kita. Sudah sejauh mana syukur kita, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilmu tasawuf sithik ayo rasa jeru-jeru. Sik lisan ta lho Pak. Apalagi kalau kita makan bisa menemukan sing gawe wareg iku sapa. Hati-hati lho, makan itu bisa sirik, ora kuburan toh. Lho bener. Nek ora mangan mati, oh blai itu. Seolah-olah nasi itu bisa memberi hidup, bisa memberi mati. Ikhtiar itu sarana, tapi tidak memastikan. Yang mempunyai memastikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makan itu hanya mencari kenyang, tapi kenal tidak yang memberi kenyang. Kalau kita sambil makan ngerti yang memberi kenyang, isine syukur, senajan makan pakai sayuran tok, lalap sambel. Alhamdulillah, poro-poro sik diparingi nikmat Gusti, paringi sehat Gusti. Iki nek diparingi serawane sithik di lisan kita itu kasih sariawan di lisan kita. Sudah ndak karuan, jangan lagi makan yang pedas. Wedang sing panas sae
rasane Allah yang tahu lah. Loh itu satu contoh yang ora usah dhuwur-dhuwur. Kalau kita bisa menemukan yang memberi kenyang, kita akan tahu apa diantaranya yang kita makan. Subhanallah, wih, butir per butir, dari mulai macul sawah, seterusnya tebar tandur, membajak, dan ngerabu sampai matun dan sebagainya, sampai panen. Itu berapa tangan yang andil? Bukan satu tangan, dua tangan. Ratusan tangan yang ikut andil. Makanya doanya istimewa. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina. Ya Allah, berkahilah kami, bukan saya. Dunia Islam sudah mengajak kepedulian kita bersama kita. Terkadang sing macul ya aku rapati kenal. Kenal ya asal kenal tok. Terkadang sama sekali tidak kenal. Memang datang untuk mencari kerjaan, macul, kita tidak kenal. Itu pun termasuk didoakan di dalam doa makan. Allahumma barik lana, berkahilah kami, sing macul, sing tandur, sing maneni, sampai jadi beras, sampai yang menanak nasi dapat bagian Allahumma barik. Loh, itulah. Waqina adzabannar, bukan untuk kita sendiri. Umpamanya ini orang tidak benar, kelakuannya si ora apik, semergo sering diwaca dungane dahar. Waqina adzabannar, selamatkanlah kami daripada api neraka. Insya Allah yang tadinya tidak menjalankan perintah Allah, Allah Ta'ala memberikan taufik wal hidayah, orang itu mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebab waqina adzab. Loh, simpel dungane itu. Doa makan itu sampai segitu jauh. Nah, kalau kita tarik macam mana ke urusan kita ini, urusan negara, apa dianggap merdeka ke Indonesia, merdeka karepe dhewe tanpa campur tangan orang banyak. Berapa tokoh-tokoh pendiri bangsa ini, bukan satu orang, dua orang. Ini saya mampir ning menusa ae, kita tidak pernah kontribusi terhadap kemerdekaan ini, manggul bambu runcing pun tidak. Malu mestinya kita kepada pendiri-pendiri bangsa ini yang ikut menegakkan merah putih. Coba. Lho apa maneh marang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si kita mampir ning menungso wis izin. Lebih malu kepada yang menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pentingnya. Tasawuf sing cilik aneh, dengan menjalankan taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu perlunya di dalam ketaatan kita, sejauh mana kita tambah mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kenal kepada yang memberi kenyang, oh ya luar biasa banget sudah. Arep maksiat aja malu. Apa yang kita makan arep digawa mau dibawa ke maksiat, ya isin karo sing maringi rezeki. Karena kita kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah. Kalau kita makin tambah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat akan petunjuknya dari Allah Ta'ala, akan selalu diberikan kepada kita semuanya. Itu hebat itu. Makanya tasawuf itu perlu, karena tasawuf adalah mendidik hati kita supaya bersih, supaya hati kita itu tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai selanjutnya dan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.